Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bang El, pria tertampan tingkat kecamatan. Kali ini, Bang El ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Bloodshot. Film ini dirilis 29 Mei 2020 dan disutradarai oleh David S.F. Wilson. Film ini menceritakan seorang prajurit militer yang terbunuh dalam tugasnya. Prajurit ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Ray Garrison. Kemudian ia dihidupkan kembali oleh perusahaan RST sebagai pahlawan super, yang mana di dalam tubuhnya terdapat nanorobot sebagai penyembuh luka yang sangat cepat. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama alur cerita filmnya. Di awal film, di Mombasa, Kenya, kita melihat seorang pria militer. Pria ini bernama Ray Garrison yang diperankan oleh Vin Diesel. Ray dan rekannya sedang menjalankan misi, yaitu menyelamatkan seorang pria yang sedang disandra oleh penjahat. Ray pun berhasil masuk ke gudang itu. Terjadilah tembak-menembak. Ray pun berhasil menembak semua dua penjahat tersebut. Tiba-tiba, bos penjahat itu menodongkan senjata ke arah kepala tahanannya. Penjahat itu meminta semua pasukan Ray mundur dan meminta helikopter. Ray pun berhasil mengecoh penjahat itu dan langsung ditembak mati oleh Ray. Namun, Ray pun juga tertembak di bagian perutnya. Scene beralih di pangkalan udara Aviano, Italia. Ray dan rekan-rekannya kembali karena misinya telah berhasil. Ray pun telah ditunggu pacarnya di mobil. Wanita ini bernama Gina Garrison. Mereka pun langsung berpelukan. Mereka berdua pun pergi ke Amalfi Coast, Italia. Mereka pun menginap di salah satu hotel di sana. Karena sama-sama rindu, mereka pun langsung bermantap-mantap. Mantap. Di pagi hari, Ray terbangun. Gina pun tidak ada di sampingnya. Ray pun langsung cuci muka. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki seseorang masuk. Ia pikir itu Gina. Ternyata itu sekelompok penjahat yang ingin menghabisi Ray. Ray pun menghajar mereka semua. Kemudian, Ray berlari ingin keluar mencari Gina. Ray pun tertabrak seseorang pria. Kemudian, Ray pun terjatuh lemah dan pingsan. Ia ternyata sudah terkena suntik bius. Ray pun tersadar, namun ia telah diikat tali di kursi. Muncullah seorang pria. Pria ini bernama Martin X. Ia menanyakan pada Ray siapa informan atau yang memberitahukan ada Sandra di Mombasa. Ray pun tidak bisa menjawab karena ia hanya diperintahkan untuk membebaskan tahanan itu. Kemudian, Martin X memanggil anak buahnya yang telah menangkap Gina. Martin akan membunuh Gina agar Ray mau berbicara. Ray pun benar-benar tidak tahu siapa informannya. Martin X pun langsung membunuh Gina di hadapan Ray. Ray pun sangat marah. Ia berjanji akan mencari Martin X dan akan membunuhnya. Namun, Martin X langsung menembak Ray menggunakan pistol hingga Ray pun mati. Scene beralih di mana Ray dihidupkan kembali oleh perusahaan RST, Rising Spirit Technology. Ray pun terbangun, ia bingung sedang ada di mana. Kemudian datanglah seorang pria dan wanita, yaitu Dr. Harding dan rekannya Katie. Ray pun tak bisa mengingat apapun. Lalu Dr. Harding mengatakan pada Ray bahwa ia telah tewas terbunuh. Ray pun tak percaya begitu saja. Dr. Harding mengambil pisau dan menyayat tangan Ray. Namun ia langsung melihat tangannya. Luka di tangannya langsung membaik dengan cepat. Dr. Harding memperlihatkan bahwa di dalam tubuh Ray terdapat penyusun biomekanikal yang disebut nanorobot. Nanorobot merupakan penyusun ulang jaringan yang rusak secara cepat. Dr. Harding pun memperkenalkan rekan-rekannya.
Katie ialah mantan perang angkatan laut. Katie bernapas lewat respirator di tulang selangka. Katie pun kini tahan terhadap gas kimia beracun. Kemudian, Tips. Tips ialah penembak terbaik angkatan darat. Namun matanya terkena mortir Irak. Matanya pun diganti mata buatan yang lebih canggih. Terakhir, Jamie Dalton. Jamie merupakan mantan anggota SEAL Angkatan Laut. Kakinya terkena ledakan di Afghanistan. Scene beralih di malam hari. Ray pun mimpi buruk. Ia memimpikan Gina. Ia pun tak bisa tidur. Ia langsung menuju ruang olahraga untuk mengetes kemampuannya. Ia mengangkat barbar yang paling besar. Bagi Ray itu pun sangat ringan. Lalu, ia mengetes meninju tiang beton. Namun, tiang itu hancur dan retak. Tangan Ray pun tak ada yang terlihat. Ray pun duduk di sebelah kolam renang dan melihat Katie yang sedang berenang. Kemudian, Katie mengajak Ray untuk minum-minum. Tiba-tiba, Ray setelah minum, ia mengingat semua masa lalunya dan pembunuh istrinya. Ray pun langsung pergi mencari Martin X menggunakan mobil, kemudian menggunakan pesawat pribadinya. Setelah Ray di Budapest, Hungaria, tim pasukan Martin X ingin berangkat pergi. Kemudian, Ray pun berusaha melacak keberadaan mereka semua. Mobil pasukan Martin X pun memasuki jalanan terowongan. Tiba-tiba lampu terowongan itu mati. Tak lama kemudian, dari arah depan mobil truk pengangkut tepung oleng dan langsung menabrak mobil pasukan Martin X yang di depan. Ray pun datang dan langsung menghabisi anak buah Martin X hingga tewas. Martin pun mengatakan pada Ray bahwa Dr. Harding berbohong. Ray pun langsung menembak Martin X. Martin X pun tewas. Setelah di RST, tugas Jimmy ialah mematikan daya ingat Ray. Jimmy mengatakan bahwa Ray manusia tak berguna, yang dihidupkan kembali untuk dipaksa balas dendam untuk membunuh pengkhianat RST. Jimmy langsung menekan tombol, Ray pun langsung tak sadarkan diri dan ingatannya pun terhapus. Kemudian, nanorobot dalam tubuh Ray pun dikeluarkan karena dayanya sudah lemah dan diganti dengan yang baru. Para rekan Dr. Harding pun mengganti simulasi yang sudah terjadi pada Ray dan mengganti simulasi wajah Martin X menjadi wajah Nick Barris, target selanjutnya. Dalam otak Ray, pembunuh istrinya ialah Nick Barris. Ray pun pergi menggunakan pesawat untuk mencari Nick Barris. Ray tiba di keberadaan Barris. Barris berada di Sussex, timur Inggris. Ray pun datang ke gedung Barris untuk membunuhnya. Ray pun ditembaki oleh anak buah Barris. Ray pun pura-pura mati agar ia bisa masuk ke dalam. Di tim Barris, kita melihat seorang pria. Pria ini bernama Wilfred Wigan. Wigan merupakan anak jenius dan menjadi legend seorang ahli coding komputer. Wigan membuatkan senjata IMP, pelemah daya nanorobot, untuk Barris. Karena Barris ingin mendapatkan Ray. Senjata ini akan melumpuhkan Ray. Wigan mengatakan pada Barris tekan tombolnya jika angka sampai 100%. Maka lampu akan padam dan Ray pun akan lumpuh. Beralih ke Ray. Ray pun langsung menghabisi semua anak buah Barris. Hingga di hadapan Barris, Barris mengatakan Harding telah berbohong. Ray pun langsung menembak Barris. Barris pun tewas. Kemudian, Wigan menekan tombol itu, membuat Ray lumpuh. Lampu dan jaringan pun mati bermil-mil. Sehingga Dr. Harding pun tak bisa melacak dan terhubung ke Ray. Wigan berusaha membangunkan Ray menggunakan aki mobil. Ray pun terbangun. Wigan mengatakan ia adalah teman.
Wigen sudah lama ingin keluar dari Barrys, namun ia selalu gagal. Dengan datangnya Ray, ia pun terbebas. Ray mengatakan pada Wigen kalau ia merasa telah tewas. Ray selalu memimpikan istrinya telah tewas dibunuh. Namun, Ray mengingat pembunuhnya dengan wajah seakan Wigen pun terkejut. Lalu Ray berkata, "What?" Wigen mengatakan ia pernah mendengar rumor pembunuh bayaran yang pengkhianat RST. Pembunuhan ini seakan ada dendam pribadi. Wigen menyatakan bahwa tak semua daya ingat Ray itu nyata. Ray pun mengetahui bahwa selama ini ia telah ditipu dan dimanfaatkan oleh Dr. Harding untuk membalaskan dendam pribadinya. Ray meminta Wigen untuk membantunya. Kemudian, Ray pergi untuk mencari keberadaan Gina. Ray pun menemukan keberadaan Gina. Ray pun mengetuk rumah Gina. Gina pun keluar. Ternyata, Gina pun masih hidup. Namun, Gina mengatakan mereka telah lama putus. Gina pun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Lalu Ray menanyakan pada Gina, kapan ia melihat terakhir Ray? Gina menjawab, tepatnya 5 tahun yang lalu. Ray pun terkejut dan langsung pergi. Di perjalanan, Ray nampak galau. Tiba-tiba, ia ditabrak oleh Jimmy dan Tips. Ray pun berlari, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tak lama kemudian, Jimmy menghadang Ray. Ray pun langsung menubruk Jimmy. Mereka pun terjatuh di tengah jalan. Tiba-tiba, mobil truk menabrak mereka berdua. Kaki robot Jimmy pun hancur. Ray langsung bangkit, membuat supir truk itu ketakutan. Karena luka di muka Ray sekejap langsung membaik. Ray pun langsung ingin menghajar Jimmy. Tiba-tiba datang dan menancapkan pisau bius di punggungnya. Ray pun langsung terjatuh pingsan. Kemudian di LSD, Katie diperintah Dr. Harding untuk membunuh Wigen. Katie pun langsung berangkat ke Soho London. Wigen nampak dikawal beberapa orang. Katie berusaha mendekati dan meminta korek rokok pada Wigen. Wigen langsung menghidupkan rokok itu. Wigen pun terkena asap rokok. Lalu ia pingsan. Semua pengawal pun tewas dihajar oleh Katie. Katie pun kembali ke LSD. Ia mengatakan gagal menghabisi Wigen karena Wigen telah mengetahui kedatangannya. Kemudian, Harding membuat simulasi terakhir untuk membunuh Wigen. Katie pun langsung cepat pergi ke ruang saraf dan merusak tombol kunci ruangan itu. Kemudian, ia bisa berbicara dengan Ray di ruang saraf itu. Dr. Harding menyadari Katie telah merusak simulasinya. Ia pun langsung ke ruang saraf itu. Kemudian, Katie menekan tombol pengaman gedung LSD agar Wigen bisa connect ke LSD. Wigen pun langsung beraksi untuk menghancurkan simulasi itu. Wigen pun berhasil. Tiba-tiba, Ray pun bangun dan keluar. Dr. Harding pun masuk ke dalam ruang saraf itu ingin menghabisi Katie. Namun, Katie langsung melemparkan gas beracun. Dr. Harding pun langsung pergi dari tempat itu. Katie juga melepaskan gas beracun ke arah server LSD. Kemudian, Katie meledakkannya. Jimmy dan Tips pun bersiap-siap untuk melawan Ray. Mereka berdua menggunakan alat yang sangat canggih. Jimmy dan Ray berkelahi hingga mereka terjatuh ke tangga lift. Tips pun datang membantu Jimmy. Jimmy berhasil menghajar Ray. Ray pun terjatuh ke bawah di lift Tips berada. Lift itu hancur. Jimmy tak mau membantu Tips yang mau jatuh. Tips pun terjatuh ke bawah dan tewas.
Ray pun emosi, ia langsung berlari ke atas dan menarik Jimmy. Ray pun sangat emosi, membuat mata dan dadanya bernyala menjadi merah. Jimmy pun dihajar hingga terjatuh ke bawah dan tewas. Dr. Harting ingin berlari menggunakan mobil, namun dari arah belakang, Ray melemparkan tangan robot Jimmy ke mobil Dr. Harting. Dr. Harting pun keluar dan menembak Ray menggunakan senjata peluru bom. Tembakan itu membuat daya nanorobot dalam diri Ray sangat berkurang dan menjadi lemah hingga 4%. Oh no. Bloody hell. Ray terus mendekati Dr. Harting. Dr. Harting pun menembak sekali lagi. Namun peluru itu mampu ditahan oleh serpihan nanorobot dan peluru itu ditangkap Ray. Dr. Harting mengira nanorobot telah habis. Ia pun langsung mencekik Ray. Kemudian Ray menjatuhkan peluru bom itu ke bawah. Mereka berdua pun langsung meledak. Scene beralih di mana Wigan berusaha membangunkan Ray. Wigan pun berhasil. Ray pun terbangun dan ia langsung berterima kasih dengan Wigan dan Katie. Kemudian mereka pun pergi. Film pun tamat. Jika ada salah kata, mohon minta maaf. Sampai di sini dulu. Semoga dapat menghibur. See you next time.